Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala minna qawamul nufus wa nuwaril basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah pernah kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati suatu kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepada orang tersebut pemahaman yang mendalam di dalam ajaran agama Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita menyaksikan di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adibatuhu karya Syekh Wahdah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan pembahasan berikutnya, syurutul wakil, syarat-syarat yang diharuskan ada dalam orang yang diberikan mandat. Setelah pada pertemuan lalu kita membahas syurutul wakil, syarat-syarat memberi mandat, dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas syurutul wakil, syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang diberi mandat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita pembahasan masalah ini Syekh Wahdah Az-Zuhaili menulis di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adibatuhu, wa amma syurutul wakili, adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan wakil, bahwa ayatuna akilah, seorang yang diberi mandat itu haruslah orang yang berakal. Dan makna yang berakal di sini yang hidup akal, dia paham pada sebuah akal yang diberikan mandat kepada dirinya untuk dijalankan. Karena tidak semua kita baru punya kecakapan atau punya keahlian untuk melakukan satu kepentingan orang lain. Boleh jadi ada di antara
mereka yang ahli dalam menyelesaikan sengketa faraid di tengah masyarakat, tapi tidak ahli dalam berniaga jual beli. Dan juga sebaliknya, mungkin ada di antara kita yang ahli dalam urusan berniaga jual beli, tetapi tidak begitu cakap kalau diminta untuk menyelesaikan sengketa batas tanah yang terjadi di antara dua orang. Maka oleh sebab itu Syekh Muhammad Az-Zuhaili punya pemahaman yang lebih spesifik. Beliau menjelaskan kepada kita syarat orang yang berakal pada diri orang yang diberi mandat dalam akad perwakilan itu tidaklah sama dengan orang yang berakal dalam syarat ibadah. Kita tahu semua bahwa itu syarat wajib ibadah itu tidak. Islam akil yang kedua, orang yang berakal, orang gila tidak wajib sholat, sebagaimana orang gila juga tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, dan juga tidak wajib melakukan ibadah haji. Sebaliknya orang yang berakal wajib sholat, wajib berhaji, wajib menunaikan zakat. Cuma Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makna berakal di dalam akad perwakilan diberikan makna yang lebih spesifik oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili daripada makna berakal dalam ibadah. Dalam ibadah, berakal itu maknanya tidak gila, waras, sehat. Tetapi makna berakal dalam makna perwakilan bukan hanya waras, tapi lebih jauh daripada itu, dia punya cukup keahlian pada bidang yang diserahkan mandatnya kepada dirinya. Orang yang tidak mengerti masalah tanah jangan diberi mandat untuk menyelesaikan urusan di bidang tanah kita. Orang yang tidak terlalu mengerti berniaga jual beli dengan menggunakan marketplace jangan dipercayakan mandat kepada orang tersebut. Begitu juga kepada orang yang tidak punya keahlian cukup dalam menyelesaikan sengketa faraid di tengah masyarakat, jangan diberikan mandat untuk menyelesaikan berbagai masalah faraid yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu Syekh Muhammad Az-Zuhaili dengan lebih spesifik mengatakan ayyakuna aqilan, syarat orang yang menerima mandat yang pertama itu haruslah berakal. Dan makna berakal di sini lebih spesifik. Ai yaqinul aqda, dia paham betul terhadap akad yang diminta untuk dia jalankan oleh si pemberi mandat. Di ayat alifah masalah. Nah, di sini diberikan contoh seterusnya oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Di ayat alifah, si penerima mandat itu setidaknya tahu, seperti contoh an-bai'a salimul, kalau menjual barang berarti kita menyerahkan barang kepada orang lain, barang yang dimiliki oleh si penjual berkurang. Wasyira'u jalibun, sebaliknya pembeli menerima barang tetapi dia berkurang harta berkurang dari si pembeli, barang berkurang dari si penjual. Tetapi di balik itu semua, baik si penjual maupun si pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang minimal itu dipahami betul Bapak Ibu oleh seorang yang diberikan mandat, terutama dalam akad niaga jual beli. Wayang itu al-ghadatan yasira minal ghadatil fahishi. Atau contoh berikutnya, orang yang kita beri mandat dalam menjalankan niaga jual beli, dia juga tahu mana beda. Al-ghadatul yasir, rugi tipis. Wal-ghadatul fahish, atau rugi besar. Dia dapat tahu harus lepas barang dengan rugi tipis
tapi dia bisa mendapatkan itu dari item-item barang lain yang dia jual. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penjual itu kan harus ada strategi dalam melakukan barangnya. Kalau tanpa strategi susah barang bisa laku. Dia menurunkan harga sedikit dari satu barang yang banyak diminati oleh customer, tapi dengan harapan barang ini dimurahkan, moga-moga dengan itu kemudian customer juga beli barang-barang yang lain di toko dia. Itu kita yang jual sembako berarti betul Bapak. Kadang-kadang ibu-ibu beli cabai 1 kilo harga 33.000, dia minta kurang 32.000, itu wajib kasih. Karena nanti si ibu itu dengan kurang 1.000 perak dia akan beli item-item yang lain. Beli kentang juga diminta, beli bawang juga diminta, beli minyak goreng juga diminta, bahkan beli tepungnya, beli gulanya juga diminta. Tapi kalau ada cabai 1 kilo 33.000, dia minta kurang sedikit ditambah kasih, cabai aja dia beli. Barang-barang lain dia cari di toko yang lain. Nah, jadi di saat itu orang yang kita percayakan jaga toko kita itu harus tahu kapan dia harus kasih kurang, walaupun ada kerugian tipis, tapi bisa untung di tempat yang lain. Itu yang dimaksud dengan al-ghadatul yasir. Atau juga dia harus paham kapan barang ini dijual di bawah modal bisa menyebabkan kerugian besar, al-ghadatul fahish. Tapi kadang-kadang al-ghadatul fahish itu harus dilakukan demi untuk minimal keluar modal atau minimal balik modal. Taklos namanya, selling by taklos, jual rugi. Orang biasanya jual jadi untung, tapi dalam item-item tertentu Bapak Ibu perlu juga jual rugi untuk menyelamatkan barang yang hampir kadaluarsa. Misalnya barang 1, 2, 3 hari lagi kadaluarsa, itu Bapak Ibu harus tetap jual barang itu minimal balik modal, atau bahkan modal-modalnya habis, tapi ada sedikit yang bisa kita ambil dari barang yang kita jual. Nah, ini harus dipahami oleh orang yang kita berikan mandat. Nah, biasanya dalam dunia kerja, Bapak Ibu saat mencari karyawan atau manajer dari toko atau dari usaha kita, pasti kita melatih, membekali dia pengetahuan yang cukup sehingga dia bisa menjalankan tugas-tugas yang kita percayakan kepada orang tersebut. Nanti di dalam syariat Bapak Ibu itu ada hadis dari Rasulullah, ya. Sebaik-baiknya kita memperkerjakan orang itu kata Nabi 2, khairul amili isnaini, minimal orang yang kita pekerjakan itu punya 2. Yang pertama ahliya, kompetens, dia punya keahlian. Yang kedua punya attitude atau akhlakiyah, kata Rasulullah. Kalau salah satu dari kedua ini tidak ada, tidak bisa dipakai orang itu. Dia punya kompetensi yang cukup tinggi. Kita cari sarjana S1 yang melamar di tempat kita, ahli manajemen sarjana S2 bahkan S3. Tapi tidak ada satu lagi attitude, tidak bisa juga jadi pekerja. Ya, apapun ada keuntungan toko pasti digarap semua sama dia. Atau sebaliknya ada pekerjaan yang kita pekerjakan cuma punya attitude, tapi tidak punya kompetensi, diajarnya bagaimanapun tidak akan pernah bisa, itu juga susah. Jadi dua-duanya harus ada. Dan Nabi Muhammad SAW juga menuntut kita bahwa manusia tidak boleh dicela kalau dia belum diberikan kompetensi. Jadi Bapak Ibu, ada orang kita belum beritahu cara dia bekerja seperti apa, SOP-nya seperti apa, waktu bekerja dia
dia seperti apa. Karena belum kita beritahu, dia belum punya kompetensi dalam bidang pekerjaan yang dia tekuni. Nah, ini nggak boleh Bapak Ibu celah kalau dia melakukan kesalahan. Dia buat kesalahan, padahal dia belum kita bekali ilmunya. Itu Rasulullah SAW melarang seorang bos, seorang toki mencela karyawan yang tidak pernah diberitahu, yang tidak pernah dilatih, yang tidak pernah dididik, yang tidak pernah dibimbing sama pemilik usaha tersebut. Dilarang. Tapi kalau sudah diberitahu, sudah diajari, sudah di-training, tapi masih melakukan kesalahan, nah itu berarti Bapak Ibu bukan ini masalah kompetensi, sudah masuk ke dalam masalah attitude. Kita sudah kasih tahu, kamu masuk kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dia baru datang ke toko kita jam 9. Belum jam 5 sudah pulang. Berulang-ulang kita sudah kasih tahu, berarti kan bukan lagi masalah kompetens, sudah masalah attitude. Nah, masalah attitude Bapak Ibu diizinkan di dalam agama untuk dibentak. Saya sering ditanya itu sama jamaah yang punya usaha, Pak Ustaz, kalau kita kemana-mana nggak jalan ini usaha. Iya, tapi jangan masalah kompetensi. Bapak Ibu nggak layak menghina orang bodoh. Kita nggak diizinkan di dalam syariat menghina orang lain bodoh, bangai, flooring. Padahal kita sendiri nggak pernah ngajari dia cara buat yang benar itu bagaimana. Tapi Pak Ustaz, kalau sudah saya ajari, nah, kalau sudah diajari, bahkan berkali-kali sudah kita ajari, tapi dia juga masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan, itu bukan lagi masalah kompetensi, Bapak Ibu. Itu sudah masalah attitude. Kamu kalau dapat duit besar taruh di sini, duit pecah, duit kecil taruh di sini. Bapak Ibu di dalam CCTV bahkan dia yang ngambil duit. Masalah apa ini? Kompetensi apa attitude? Attitude. Nah itu bentar aja Bapak Ibu kalau sudah masalah attitude. Rasulullah SAW pun membentak sahabatnya dalam dunia kerja kalau sudah berkaitan dengan masalah attitude. Ya, jadi masalah attitude itu tidak ada toleransi, zero tolerance. Tapi kalau masalah kompetensi bisa diajarkan. Nah, maka itulah kenapa Rasulullah bilang Bapak Ibu al-akhlak atau al-adabu fawqal ilmi. Adab itu selalu tempatnya di atas ilmu. Orang bodoh bisa kita ajari, tapi attitude nggak coba susah diajari karena itu karakter bawaan diri. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, maka kita nggak boleh sembarangan mempercayakan adat kita kepada sembarangan wakil. Nggak boleh. Kita harus lihat keahlian dia apa, kecakapan dia apa, baru kemudian bisa kita beri, terutama dari segi kompetensi dan juga attitude. Fanatasih jika rajul majnun wasabi khairan mumayyiz, maka di dalam syariat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tidak sah hukumnya perwakilan yang diberikan mandatnya kepada orang gila al-majnun, karena dia tidak cakap melakukan berbagai macam aktivitas ataupun tasarrufat di dalam syariat. Ya, orang gila jangankan buat kerjain orang lain, buat dirinya sendiri aja Bapak Ibu dia dipandang tidak cakap. Nah itu majnun. Begitu juga asali anak kecil, tapi karena ini muamalah tidak disyaratkan harus balik. Kalau dalam ibadah, syarat wajib ibadah semuanya Bapak Ibu harus balik. Tapi dalam muamalah anak kecil boleh dengan syarat dia mumayyiz, sudah bisa membedakan mana untung mana rugi, sudah bisa mengetahui nominal dari mata uang. Kalau 100.000 itu lebih banyak nominalnya daripada 50.000
Ya, nah itu ada anak kecil belum akil balik, tapi dia sudah ngerti cara bermuamalah seperti itu, namanya as-sabi al-majis. Karena tidak diizinkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bantu, kita kasih perwakilan kita kepada orang gila dan kepada anak kecil yang belum majis. Konsekuensinya apa? Kalau kita minta untuk melakukan sesuatu kepada orang gila atau kepada anak kecil yang belum majis dan dia tidak melakukan seperti yang kita perintahkan, dia tidak berdosa, dia tidak berkonsekuensi apa-apa. Rugi itu ditanggung sepihak oleh si pemberi wakil. Misalnya saya di rumah ada anak kecil, anak saya masih TK, belum paham dia duit 100.000 dengan duit 50.000 itu tidak paham. Saya minta dia belanja, ini ambil duit 50.000, tolong beli ini beli itu ke toko sebelah rumah. Karena anak saya situ belanja. Padahal harga barang yang dia beli itu paling cuma 15.000 rupiah atau 20.000 rupiah. Seharusnya kalau dia bawa pecahan 50.000, kalau harga barangnya 20.000, dia dapat kembalian 30.000. Tapi anak saya itu tidak paham. Dia belanjakan semua duit dengan item yang saya sebut tadi. Pulang ke rumah dia bawa barang. Saya tanya mana kembaliannya? Tidak ada, habis. Itu Bapak Ibu, anak kita itu tidak bersalah. Tidak boleh Bapak Ibu terkait anak itu gara-gara sebab itu. Sama orang tuanya yang sudah tahu anaknya itu belum paham apa yang dibebani. Ya, kecuali untuk melatih dia, ya, tidak ada konsekuensi apa-apa, itu tidak menjadi masalah. Nah, maka Bapak Ibu pada pertemuan yang lalu boleh anak kecil kita wakilkan dalam hal apa? Makan an-nafi'atul mahdah, kata Syekh Al-Ghazwini. Dalam sebuah akad yang di situ hanya ada manfaat, tidak mengandung mudarat, itu boleh terima hadiah misalnya. Itu boleh. Ada orang kasih hadiah untuk kita, ada kita bilang kasih aja sama anak saya. Itu kan nggak ada mudarat apa-apa Bapak Ibu. Itu tidak menjadi masalah. Tapi dalam transaksi jual beli ada untung ada rugi. Jadi kalau kita memandatkan kepada anak kecil untuk menjual barang kita pada harga kali dan kemudian rugi, anak kecil ini tidak menggaransi apapun dari kerugian kita. Itu konsekuensinya di dalam syariat seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa qad ishtarata hadza syartu. Jadi para ulama semuanya telah mensyaratkan syarat yang kita bahas tadi. Di anna wakila yakunu maqam muwakkilu, karena seorang wakil saat dia melakukan satu transaksi yang dia lakukan itu bukan untuk dirinya, tetapi dia melakukan itu atas kepentingan orang yang memberikan mandat kepada dirinya. Itu makna daripada di annal wakila yaqumu maqamul wakilu, karena yang diberi mandat saat mengerjakan sesuatu tidak menjalankan kepentingannya, tetapi dia melakukan itu atas nama orang yang diberi mandat kepada dirinya. Dan itu juga ibarat. Jadi maqamul wakil fil ibarat, bukan hanya dalam kepentingan, tapi dalam sikap juga. Kalau wakil kita itu Bapak Ibu sikapnya buruk, berarti dia merusak citra orang yang memberi mandat. Kalau wakil kita itu sikapnya buruk, lidahnya kasar, berarti orang yang memberikan mandat itu kena imbas juga. Nah, ini kenapa kita penting untuk memilah dan memilih orang. Jangan sembarangan percaya dan tidak percaya kepada orang lain, apalagi orang yang menjalankan kepentingan kita, orang kepercayaan kita, anak-anak kita. Karena sikap dia itu akan dibaca oleh orang sebagai sikap
Bahkan di sini Syekh Al-Zuhairi berkata, yaqumu maqamu wakilu fil ibadah, tidak hanya dalam kegiatan perniagaan, tetapi bahkan dalam editor, dalam ucapan fil ibadah itu maknanya dalam ucapan. Kalau dia kasar berarti kuatnya juga seperti itu. Fala Buddha min ayyakuna min ahli ibadah, maka baiknya kata Syekh Al-Zuhairi, orang yang kita berikan mandat kepada dia juga in ahli ibadah, orang yang punya cukup kecakapan, orang yang punya cukup kapasitas dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mau diakui atau tidak baik, nyaris banyak masalah umat manusia sekarang, masalah komunikasi. Kadang-kadang masalahnya kecil, tapi karena sebab cara berkomunikasinya tidak baik jadi besar. Bapak Ibu yang dimuliakan, nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diakui atau tidak, niat baik tidak cukup. Kalau cara kita mengkomunikasikan yang baik kita itu salah, pasti jadi masalah besar. Ya, kalau cara mengkomunikasikan kita tidak benar.